Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan melanjutkan rekap alur cerita film Squid Game episode ke-5. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya sobat menontonnya agar sobat sekalian paham dengan alur ceritanya. Untuk link episode sebelumnya, sobat sekalian bisa klik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Pada episode sebelumnya, tim Gi-hun sedang berada di ujung tanduk penentuan mereka hidup atau mati di dalam game tarik tambang. Karena tim mereka sebagian hanya adalah perempuan dan orang tua, sedangkan tim lawan seluruhnya adalah laki-laki yang berbadan kekar. Bagaimana keseruannya? Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Scene diawali dengan ketegangan di mana tim Gi-hun masih berjuang melawan musuh mereka di dalam game tarik tambang. Dan Sang-woo memberikan strategi di saat-saat terakhir, karena jika mereka melompat 3 langkah ke depan, maka musuh akan terjatuh. Akhirnya mereka pun meloncat, namun hampir saja mereka gagal. Dengan kekuatan penuh, mereka pun menarik tali dengan kuat dan terus berjuang. Alhasil kini mereka pun berhasil mengalahkan musuhnya. Dan scene beralih ke dalam lift, di mana diperlihatkan pendeta sedang berdoa. Ia sangat bersyukur karena telah berhasil hidup. Di sini dia bertengkar dengan salah satu tim mereka, karena si cewek ini tidak percaya akan adanya Tuhan. Dia percaya bahwa mereka selamat bukan karena Tuhan, melainkan mereka sedang beruntung saja. Kemudian mereka pun keluar dari lift dan sekarang menuju ke dalam ruangan awal. Di sini terlihat mereka semua sangat kelelahan. Ketika masuk ke dalam ruangan tim, Doksu pun terkejut melihat mereka karena mereka berhasil lolos di game ketiga ini. Di tempat lain, beberapa mayat pun diangkut dan seperti yang kita tahu sebelumnya, ada beberapa oknum panitia jahat yang melakukan bedah ilegal untuk menjual organ-organ para pemain yang mati. Di dalam ruangan awal, tim Gi-hun merasa agak panik karena malam hampir tiba. Semua tim yang telah berhasil melewati squad game ini masuk ke dalam ruangan awal. Di episode sebelumnya, ketika pemadaman lampu, terjadi pembunuhan. Jadi malam ini mungkin akan terjadi pembunuhan yang lain. Gi-hun pun mempersiapkan strateginya. Di sini dia membuat barikade atau penghalang supaya mereka bisa bertahan walau diserang oleh tim lawan. Tiba-tiba Doksu mendatangi Gi-hun dan dia mengatakan semua yang dilakukan Gi-hun percuma. Di sini Gi-hun mencoba memprovokasi Doksu. Dia pun berkata kepada Doksu, "Apakah kau percaya dengan teman-teman satu timmu?" Di sini dia mulai mempengaruhi Doksu agar lebih berhati-hati, karena yang mereka semua tahu, Doksu adalah orang terkuat yang ada di Squid Game ini. Doksu pun lalu berpikir bahwa yang dikatakan Gi-hun ada benarnya juga. Kemudian Doksu pun terpengaruh dan menyuruh rekan setimnya untuk diam dan tidak melakukan apa-apa saat lampu dimatikan. Jadi malam ini mereka disuruh untuk istirahat saja, karena ia merasa khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Gi-hun. Scene pun beralih kepada para panitia yang sedang melakukan sabotase organ. Dan di sini si nomor 29, yaitu si polisi yang menyamar, ternyata masuk dalam penjualan organ ini. Dia memilih penjaga yang salah ketika mengambil jaketnya. Karena kemarin nomor 29 tidak ke sini, ternyata panitia satunya marah kepadanya. Namun karena katanya dulu dia pernah menyelamatkannya, maka dia bakal membelanya. Pembedahan pun dimulai. Di sini mereka sedikit bertengkar karena ternyata si dokter agak lambat mengerjakannya. Karena si dokter kekurangan makan dan minum, sehingga ia kelelahan. Namun di sini mereka pun terus saja bertengkar. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Scene pun beralih ke Gi-hun yang kaget dibangunkan oleh Sang-woo, dan penggantian penjaga pun terjadi.
Terlihat di seberang, ternyata si preman pun tidak bisa tidur. Dia teringat perkataan Gi-hun untuk selalu waspada. Jadi dia takut kalau tiba-tiba dibunuh oleh rekan timnya sendiri. Di sini Gi-hun terlihat melamun. Ia melihat suatu imajinasi masa lalunya. Kemudian kakek pun menanyakan kepadanya, kenapa dia sangat fokus? Kemudian Gi-hun pun berkata, dia teringat sesuatu. Ternyata kejadian sekarang sama seperti kejadian masa lalunya Gi-hun. Dia teringat ketika dia dipecat oleh sebuah perusahaan saat dia bekerja di sana. Setelah mendengar ini, kakek pun meminta maaf kepadanya. Dan kemudian terlihat si kakek ternyata sedang demam panas. Scene pun berpindah kepada para panitia dan dokter gadungan tadi. Di sini mereka masih saja bertengkar. Kemudian mereka berbicara mengenai sesuatu tentang nomor 29. Ternyata dia dulu membunuh orang dengan sadis. Kemudian mereka pun menanyakan kepada nomor 29 tentang kejadian itu. Di sini Junho takut penyamarannya akan terbongkar. Jadi ia beralasan kalau dia lupa tentang kejadian itu. Pada waktu itu dia pusing, jadi dia tidak mengingat kejadian itu. Mendengar ini mereka pun mulai curiga kepada nomor 29. Namun si dokter gadungan berteriak karena mereka mengganggu konsentrasinya. Scene beralih ke Gi-hun. Ternyata kakek Ilnam terkena demam. Melihat ini si wanita pencopet memberikan air kepada Gi-hun untuk meredamkan demam si kakek. Namun dia berkata bahwa ini tidak gratis. Gi-hun harus mengembalikan airnya ketika mereka mendapatkan sarapan besok pagi. Scene pun beralih lagi ke dokter gadungan. Pada saat itu pembedahan telah selesai. Saatnya mereka mengantarkan organ-organ tersebut. Di sini Jeonwoo yang menyamar disuruh untuk mengantarkan organ-organ ke pembeli di luar pulau. Di sini dokter gadungan sedang menanyakan apa game berikutnya. Ternyata game berikutnya dirahasiakan. Mendengar ini dia pun mengamuk dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Scene pun kembali ke Jeonwoo yang sedang menyamar. Di sini ternyata rekannya sudah curiga kalau dia sebenarnya bukanlah si nomor 29 yang asli. Rekannya menyuruh dia untuk membuka topengnya. Namun di saat ia membuka topeng, Jeonwoo tiba-tiba menodongkan pistol kepada rekannya tersebut. Di sini Jeonwoo mengorek informasi dari orang itu. Dan akhirnya ia pun membunuhnya agar penyamarannya tidak terbongkar. Dan scene pun beralih ke dokter gadungan tadi. Di sini ia berlari dan sampai di sebuah ruangan. Di sini panitia organ mencoba untuk mengajaknya untuk berdamai. Dan akhirnya dokter gadungan pun mempercayainya. Namun di saat dokter itu lengah, ia malah berniat menusuk dokter itu. Dan tiba-tiba bos bertopeng datang beserta anak buahnya dan menembak mati panitia yang berkhianat itu dan dokter gadungan tersebut. Di sini bos bertopeng berkata, ia tidak peduli kalau panitia yang lain berkhianat dan menjual organ peserta yang sudah mati. Namun ia sangat membenci panitia yang berkhianat dan memberitahukan informasi mengenai gamenya dan dibocorkan kepada pemain lain. Di sini terlihat bahwa bos bertopeng sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas dan membenci hal-hal yang berbau dengan kecurangan. Scene pun berpindah kepada Jeonwoo yang menyusup ke ruangan bos bertopeng. Di sini ia mencari informasi mengenai kakaknya yang hilang. Dan setelah lama mencari, ia pun menemukan sesuatu. Ternyata permainan maut ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan sudah menelan banyak korban. Dan anehnya, polisi tidak pernah mencium keberadaan dari game ini. Dan tak berselang lama, Jeonwoo menemukan sebuah arsip para pemenang game di tahun 2018. Dan tak disangka ia menemukan bahwa kakaknya adalah salah seorang dari pemenang game tersebut. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.